Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osia Priyanti, NPM E1D020103 dari kelas A Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Penghantar ilmu pertanian. Kegiatan ekonomi masyarakat. Usaha tani padi ditunjukkan untuk meningkatkan nilai jual produk tanaman pangan seperti padi, guna memperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, produksi tanaman pangan terus diupayakan agar tetap meningkatkan hasil yang maksimal. Perekonomian pada padi juga turun naik pada musim pemanen karena akan terdapat faktor berupa cuaca ataupun hal lainnya. Hal ini, petani dituntut untuk mengerti dan saling berkontribusi antar penyuluh agar menjadi produktivitas yang lebih berkualitas. Padi merupakan tanaman pangan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Tingkat produktivitas dan konsumsi padi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penggunaan varietas unggul dan budidaya yang intensif akan mendorong peningkatan produktivitas padi. Perbedaan varietas mempengaruhi pertumbuhan padi mulai dari tinggi padi, bobot hingga kualitas padi. Kesalahan dalam proses pembenihan padi dapat mengakibatkan ketidaksamarataan pertumbuhan padi yang mengakibatkan penurunan produktivitas padi dan kualitas padi yang dibudidayakan. Padi merupakan tanaman pangan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Tingkat produktivitas dan konsumsi padi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun Indonesia adalah negara terbesar ketiga yang memproduksi beras terbanyak di dunia, Indonesia masih tetap perlu mengimpor beras hampir setiap tahun, walau biasanya hanya untuk menjaga tingkat cadangan beras. Situasi ini disebabkan karena para petani menggunakan teknik-teknik pertanian yang tidak optimal, ditambah dengan konsumsi per kapita beras yang besar oleh populasi yang besar. Bahkan, Indonesia memiliki salah satu konsumsi beras per kapita terbesar di seluruh dunia. Konsumsi beras per kapita di Indonesia tercatat hampir 150 kg beras per orang atau per tahun. Produksi beras di Indonesia didominasi oleh para petani kecil, bukan oleh perusahaan besar yang dimiliki swasta atau negara. Para petani kecil mengkontribusikan sekitar 90% dari produksi total beras di Indonesia. Setiap petani itu memiliki lahan rata-rata kurang dari 0,8 hektar. Mengkonsumsi beras dalam kuantitas besar dan mengingat resiko dari menjadi importir beras saat harga bahan-bahan makanan naik yang membebani rumah tangga miskin karena mereka menghabiskan lebih dari setengah dari total pengeluaran mereka untuk bahan-bahan makanan. Indonesia menempatkan prioritas tinggi untuk mencapai swasembada beras, bahkan Indonesia memiliki niat untuk menjadi eksportir beras. Pemerintah Indonesia menggunakan dua cara untuk mencapai swasembada beras. Pada satu sisi, pemerintah mendorong para petani untuk meningkatkan produksi mereka dengan mendorong inovasi teknologi dan menyediakan pupuk bersubsidi, dan di sisi lain, berusaha mengurangi konsumsi beras masyarakat melalui kampanye seperti 1 hari tanpa beras atau setiap minggunya, sementara mempromosikan konsumsi makanan-makanan pokok lainnya. Karena populasi Indonesia terus bertumbuh dan mengimplikasikan bahwa akan adanya lebih banyak kebutuhan konsumsi makanan di masa depan, Kamar Daging dan Industri Indonesia atau Kadin dan juga beberapa perusahaan besar di Indonesia baru-baru ini memulai program kemitraan dengan para petani kecil penghasil beras dengan tujuan meningkatkan produksi beras melalui program-program pendanaan untuk penggunaan teknologi-teknologi baru dan inovasi. Selain menjadi kebutuhan primer, bagi penduduk Indonesia, sawah yang sangat indah di Bali dan Jawa Tengah menarik
banyak wisatawan. Kesejahteraan pada petani tergantung dari ekonomi yang didapat dari hasil akhir penanaman komoditas tersebut. Hal ini yang akan menuntut generasi muda untuk mengolah suatu hasil menjadi nilai jual dengan harga yang tinggi. Sekian penjelasan kegiatan ekonomi dari saya. Terima kasih.